Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna 'ilman walhiqna bis salihin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para hujjaj, para alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudara, para asatidz yang saya muliakan, yang saya hormati, dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk guru kita Akhirul Kiram Ustaz Abi Sunarto dan juga Ustaz Habib Musa. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam senantiasa mari sama-sama kita sanjungkan, kita kirimkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya yang insyaallah termasuk kita. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah di jalan Allah, senantiasa istiqomah menjunjung sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih tetap kita mengkaji tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Kali ini kita membahas, insyaallah kita bahas tentang al-mutasami' 'alan nas ma yusirrunahu. Itu dosa besar tentang orang yang menguping pembicaraan orang lain yang sementara pembicaraan itu dirahasiakan. Menguping orang yang menguping pembicaraan orang lain yang sementara pembicaraan itu dirahasiakan dan tidak suka untuk didengar oleh orang yang menguping. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, kuping kita, wal basar, penglihatan kita, mata kita, wal fu'ada, lalu hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuping, mata, hati kita,
Kata Allah, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kuping, mata dan hati? Yang Al-Quran menyebutkan ini semua yang dimintai pertanggungjawaban. Karena segala sesuatu kemaksiatan berawal dari mendengar. Berawal dari mendengar. Lalu ketika dia sudah mendengar, penasaran, matanya ingin melihat tentang hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Lalu setelah mendengar dan matanya menyaksikan, kemudian hatinya berbicara. Hatinya berbicara untuk mengatakan, ayo dicoba. Ayo, kalau nggak dicoba, nggak tahu kamu nanti rasanya bagaimana. Ayat ini maksud maknanya menurut ulama mufassir mengatakan begini. Berawal dari telinga, mendengar, lalu dari mata, kemudian dari hati. Hati ini yang akan membujuk diri kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan maupun yang sifatnya keburukan. Semua ada di hati kita. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Nabi, ya bulan, ahfazillah yahfadhu, yahfadhuha wahfadhu. Kata Nabi SAW yang mengingatkan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jagalah hubunganmu sama Allah, jaga halal haramnya, jaga perintah dan larangannya, karena Allah pasti akan jaga kamu kalau kamu bisa menjaga perintahnya dan larangannya. Ini nasihat dari Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak menutup kemungkinan sabda Rasulullah SAW ini juga teruntuk kita umatnya. Jaga diri kita, hubungan kita dengan Allah tentang halal haramnya yang diridhoi oleh Allah, tentang perintah dan larangannya. Karena kalau kita sudah bisa menjaga hal yang demikian, pasti Allah akan menjaga kamu. Jadi jangan lagi takut sama yang namanya corona. Kalau kita bisa menjaga dari makanan yang halal dan haram, kita bisa menjaga perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu ditunaikan, hadir majlis ilmu sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ini diistiqomahkan oleh hamba-hamba Allah, maka Allah pasti akan menjaga hambanya. Kalau sudah dijaga dengan hambanya, aman. Kalau hambanya sudah dijaga oleh Allah, maka aman. Seorang presiden aja dijaga sama bodyguard, sama para tentara, aman. Apalagi ini yang menjaga Allah, yang memiliki alam dunia ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka, yang menghidupkan dan yang mematikan kita, yang menjaga diri kita. Tetapi dalam tanda kutip, sebesar apa keyakinan kita kepada Allah tentunya. Kalau kita seuzon kepada Allah, maka Allah katakan, aku tergantung prasangka hambaku.
Tapi kalau dia husnuzan kepada Allah, maka dia akan merasakan apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkenaan dengan dosa besar menguping, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Di dalam ayat ini ada 3 dosa yang Allah sampaikan kepada hamba-hamba pilihannya. Hamba-hamba pilihannya itu adalah orang-orang yang merasa beriman kepada Allah dan yakin keimanannya kepada Allah, maka ini yang masuk dalam panggilan Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian hamba-hambaku yang beriman, yang merasa beriman, kesini aku panggil kalian. Ada hal yang akan aku sampaikan kepada kalian sebagaimana aku, kata Allah, yang ingin menyampaikan keselamatan kepada kalian karena kalian hamba-hambaku yang beriman. Kemari merapat, kata Allah. Yang jauh segera merapat, yang dekat semakin merapat. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang anak-anak, yang dia merasa beriman, kemari, kata Allah. Ada hal yang akan aku sampaikan. Apa kata Allah dalam hal yang ingin disampaikan? Kata Allah, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhi kebanyakan dari kalian berprasangka, menduga-duga. Jauhi prasangka itu atau menduga-duga. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan itu? Yang kedua, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan pula kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tentang orang-orang yang suka menggunjing, menghibah, diancam oleh Allah. Kata Allah, sukakah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Ancaman itu. Jadi yang pertama, jangan kalian berprasangka atau menduga-duga dengan pradugaan yang salah. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Yang kemudian jangan pula kalian mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula sebagian dari kalian menggunjing sebagian lain alias menghibah. Karena ketika itu hal-hal itu dilakukan, kata Allah, maka berarti kalian sudah sama saja memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati. Yang sesungguhnya kalian pasti jijik, kalian geli memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini banyak terjadi, kita selalu mempunyai prasangka, menduga-duga, yang kadang prasangka itu belum tentu benar adanya. Dugaan kita terhadap saudara kita belum tentu benar adanya. Pernah terjadi
Ketika itu seorang ulama tabi'in yang bernama Syurahbil atau yang disebut dengan panggilan Syu'bi, di mana beliau ini dulu pernah belajar dengan sahabat Nabi, pernah belajar dengan Abdullah bin Umar, pernah belajar juga ilmu dari Abdullah bin Abbas. Syurahbil atau Syu'bi, dia punya halaqah, punya pengajian. Lalu murid-muridnya ini banyak. Di antara murid-muridnya yang banyak, ada satu orang Arab Badui yang duduknya di pojok. Setiap ada pertemuan halaqah pengajian, dia hadir, dia datang, tapi nggak pernah mau bertanya. Semua rekan-rekannya banyak bertanya kepada ulama Syu'bi ini, ulama tabi'in ini. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai berbulan-bulan diperhatikan oleh sang guru. Akhirnya sang guru ini penasaran. Yang awalnya tadinya dia punya prasangka, menduga-duga, kenapa orang ini, ada apa orang ini? Kok setiap ngaji nggak pernah mau bertanya dan duduknya selalu di pojok, selalu di pojok duduknya. Besok di situ, besoknya lagi di situ juga, besoknya lagi di situ juga. Sementara teman-temannya semua banyak yang bertanya kalau ada hal-hal yang tidak mengerti. Satu saat untuk menghilangkan prasangka atau dugaan yang salah, sang guru bertanya, bertahun-tahun antum, wahai saudaraku, duduk di majlisku. Semua teman-temanmu banyak yang bertanya apabila mereka tidak mengerti. Banyak yang bertanya, aku perhatikan dirimu ini nggak pernah mau bertanya, dan kau selalu duduk di pojok sana. Kemarin-kemarin aku selalu berprasangka, mungkin prasangka buruk atau menduga-duga dengan hal yang buruk kepadamu. Untuk menghilangkan prasangka buruk itu, aku penasaran. Aku ingin bertanya kepadamu, kenapa engkau hadir di majelis tapi engkau nggak pernah mau bertanya? Lalu orang Badui itu menjawab, saya mendengar ucapan yang antum, tuan guru, ucapkan itu, saya dengar. Dan apa yang saya dengar itu akan menyelamatkan saya. Dan saya dapat manfaat ilmu dari tuan guru. Dan sesungguhnya, kata orang Arab Badui ini, bagian dari pendengaran saya akan kembali kepada diri saya sendiri. Dan bagian yang akan didapatkan seseorang dari lisannya akan mengena kepada orang lain. Saya mendengar tuan guru berbicara, saya simpan di hati saya renungkan, saya hayati, kemudian saya amalkan. Saya takut kalau lisan saya berbicara, nanti lisan saya ini akan menyinggung perasaan tuan guru, maka itu akan menjadi tuntutan nanti kelak untuk diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking menjaga perasaan guru sang orang Arab Badui, takut-takut pertanyaannya itu menyinggung perasaan sang guru, takut-takut pertanyaannya itu dia nggak mau menyulitkan untuk dijawab oleh sang guru. Makanya dia mendengar,
dia simpan di hati, lalu dia coba pahami, dia hayati, kemudian dia amalkan. Lisannya nggak banyak berkata karena dia takut suatu hari nanti di yaumul kiamat Allah akan meminta pertanggungjawabannya atas lisannya yang dikeluarkan. Lisannya, perkataan dari mulutnya yang keluar berdasarkan dari hatinya. Karena hati yang mendorong untuk supaya berbicara lewat lisan. Yang kedua, tentang prasangka atau pradugaan yang salah. Pernah terjadi kisah ini yang diceritakan oleh Allah tentang riwayat Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa alaihissalam akan menerima kitab Taurat dalam 40 hari penantiannya kitab Taurat diturunkan oleh Allah, Nabi Musa menunggu di suatu bukit Tursina. Saat menunggu turunnya kitab Taurat yang akan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Yang akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku pengen banget melihat kasus yang membuktikan keadilanmu dan kemahabijaksanaanmu ya Allah." Di dalam penantiannya Nabi Musa berkata begitu, "Ya Allah, aku ingin melihat, ingin menyaksikan bukti dari kemahaadilanmu dan kemahabijaksanaanmu." Lalu Allah mengutus Jibril untuk mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, Tuhanmu menitip salam sambil berfirman, kata Allah, kalau kamu mau menunggu kasus yang terjadi, untuk kamu ingin bukti dari kemahaadilan Allah dan kemahabijaksanaan Allah, engkau enggak akan sabar." Kata Jibril, "Engkau enggak akan sabar." Lalu akhirnya Nabi Musa menjawab, "Dengan taufik dari Allah, aku akan berusaha sabar." Lalu Jibril berkata, "Baik, kalau begitu pasti Allah akan mengabulkan permintaan." Dengan hikmah Allah, kemahakuasaan Allah, datanglah salah seorang penunggang kuda. Seorang penunggang kuda. Saat itu Nabi Musa disuruh mencari sumber mata air yang ada di Bukit Tursina oleh Allah. Bukit Tursina sebuah bukit yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya bebatuan isinya. Allah suruh Nabi Musa, kamu cari sumber mata air di dekat situ, lalu kamu duduk di situ, dan ketika nanti ada sesuatu terjadi, kamu jangan ngapa-ngapain, liatin aja, kata Allah. Duduk di situ jangan sampai kelihatan, kamu perhatikan dan jangan melakukan apa-apa, kata Allah. Nabi Musa duduk di dasar, di dekat sumber matahari itu yang tidak kelihatan oleh siapapun. Di Bukit Tursina itu sepi, nggak ada orang. Tumbuh-tumbuhan nggak ada bebatuan. Dengan hikmah Allah, kemahabesaraan Allah, didatangkan oleh Allah seorang penunggang kuda. Turun dari kudanya, cuci muka, minum air dari sumber mata air itu, lalu kemudian kembali dia naik kuda. Di saat dia naik ke atas punggung kuda, tanpa disadarinya kantong yang berisi uang itu jatuh. Dia nggak sadar kalau kantong uang itu jatuh. Pergi si penunggang kuda. Kemudian nggak lama kemudian datang seorang anak kecil
yang usianya antara 9 sampai 10 tahun. Anak kecil itu datang, cuci muka, lalu minum air telaga itu. Kemudian dia melihat ada isi kantong, ada kantong yang isinya uang, diambil uang itu sama anak-anak. Pergi. Gak lama lagi datang seorang tua yang matanya buta. Orang tua yang buta ini cuci muka. Habis cuci muka, lalu dia berwudu. Ya, dia berwudu. Setelah selesai dari wudunya, dia mau mulai sholat. Zaman Nabi Musa ada sholat, tapi sholatnya tidak sama dengan syariat yang dibawa Nabi SAW. Allah Ta'ala hanya Allah yang Maha Tahu. Ada sholat juga di zaman Nabi Musa, dia punya syariat sendiri Nabi Musa. Ketika dia ingin mulai sholat, si penunggang kuda itu datang lagi. Datang. Kata si penunggang kuda, hai orang tua, apakah kamu melihat kantong uang yang terjatuh di sini? Kata si orang tua buta itu, mana saya tahu? Saya buta, nggak bisa melihat. Lalu ngapain kau di sini? Saya mau sholat. Sebelumnya saya cuci muka, ngambil wudu, lalu saya mau sholat. Saya tanya sekali lagi kata si penunggang kuda, apakah kamu melihat kantong uang yang terjatuh di sini? Saya nggak tahu. Saya buta. Saya nggak melihat, nggak bisa melihat. Jangan bohong kamu. Di sini nggak ada siapa-siapa selain dirimu. Kalau bukan kamu yang ngambil, siapa lagi? Ngaku nggak kamu? Akhirnya si penunggang kuda ini nggak sabar. Dibunuhlah seorang kakek tua yang buta ini. Dibunuh. Dari peristiwa ini, Jibril bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, bagaimana tentang prasangka dan dugaanmu terhadap peristiwa yang sudah Allah buktikan? Menurutmu siapa yang salah? Jibril bertanya kepada Nabi Musa. Saat ini saya bertanya pada bapak-bapak, di antara peristiwa yang terjadi tadi, siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Praduga dan prasangka yang salah. Di sini dibuktikan kemahadilan Allah, kemahakuasaan Allah. Awalnya saya pun menyangka itu yang salah anak kecil itu. Tapi diceritakan oleh Jibril, ya, wahai Musa, kata Allah, apa yang kau duga itu adalah salah. Si penunggang kuda tadi dulu itu majikan dari ayah seorang anak kecil itu. Majikan dari bapaknya si anak kecil itu, yang pernah bekerja dengan si penunggang kuda itu pernah nggak digaji. Ya. Nah akhirnya karena itu hikmah Allah berikan gaji dari bapaknya itu diambil oleh anak kecil itu dengan jumlah nilai yang sama. Perjanjian waktu itu kerja digaji dengan sejumlah itu. Nah, atas Musa bertanya, lalu apa hubungannya dengan kakek tua itu? Padahal dia kan buta. Kenapa dia yang dibunuh? Ketahuilah wahai Musa, kata Jibril, yang membunuh bapak dari anak itu adalah si kakek tua buta itu. Yang membunuh bapak dari anak kecil itu adalah si kakek tua buta itu. Diceritain tuh sama Jibril. Jadi prasangka dan dugaan Nabi Musa terhadap anak kecil itu keliru. Makanya kita nggak boleh berprasangka atau menduga-duga sesuatu hal yang belum tahu kita sudut pandang ilmunya yang jelas. Nabi Musa dikasih tahu. Ikhwatal iman, kembali kepada pembahasan. Kemudian
wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu sifatnya buruk. Sifat buruknya ada di tajassus, yaitu suka mengorek-ngorek rahasia orang. Ngorek-ngoreknya gimana? Ceritain dong. Dia si anu bagaimana? Si anu ceritain. Apa sih dia salah apa sih begini? Itu namanya mengorek-ngorek lalu didengar sama dia. Itu nggak boleh. Si bulan kenapa sih itu begini? Ceritain dong. Biar bisa dengar nih. Itu nggak boleh ngorek-ngorek. Dosa besar kata Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Lalu ada juga tahassus. Tahassus bisa bermakna kalimat yang baik, bisa juga bermakna kalimat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala membawakan kalimat tahassus ini dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf oleh gunakan kalimat ini. Kata Allah, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yakub yang menyuruh anak-anaknya mencari tahu di mana keberadaan Yusuf dan saudaranya. Ya kan ini mencari tahu. Tahassus. Kalau tajassus mengorek-ngorek aib orang lain. Tajassus namanya. Tahassus ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Dalam Al-Quran Allah katakan menceritakan tentang Nabi Yakub memerintahkan kepada anaknya untuk mencari tahu di mana keberadaan Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin. Wala tai'asu min rauhillah. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, kalian cari itu, cari tahu di mana Yusuf dan Bunyamin. Dan ingat, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Cari tahu di mana keberadaannya. Nah, itu tahassus dalam hal kebaikan. Karena Allah sampaikan ceritanya tentang Nabi Yakub. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, iya kullu zann, jauhi oleh kalian banyak prasangka, menduga-duga yang sifatnya tidak kalian ketahui. Jauhi prasangka itu, menduga-duga itu. Fa inna zanna akdzabal hadits, karena prasangka itu sedusta-dustanya pembicaraan, kata Nabi SAW. Sedusta-dustanya omongan. Menduga-duga asik, lalu begini. Ya, itu kata Nabi, sedusta-dustanya pembicaraan seseorang. Kemudian kata Nabi, wala tajassasu wala tahassasu. Jangan kalian saling memata-matai, mengorek-ngorek aib orang lain, mencari tahu keburukan saudaranya. Ini tajassus. Dan kata Nabi, wala tahassasu, dan jangan kalian menguping. Jangan kalian menguping pembicaraan seseorang yang sifatnya dirahasiakan, sementara orang itu tidak suka kalau pembicaraannya didengarkan dengan cara dicuri-curi. Nguping itu dosa besar. Dosanya ini disamakan dengan dosa besar menggibah, yang akibatnya kata Allah dalam ayat Hujurat itu, Hujurat ayat 12 itu, kalian kan gak suka memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati, kata Allah. Dan pasti kalian jijik, geli makan bangkai saudara kalian. Makanya kata Allah, wattaqullah, bertakwa
bertakwalah kalian kepadaku, patuhi semua perintah-perintahku dan larangan-laranganku. Ini sudah aku sampaikan kepada kalian. Kalau kalian memang berasa beriman, benar-benar beriman, patuhi perintahku, kata Allah. Bertakwa kalian kepadaku. Innallaha tawwabur rahim. Bahwasanya aku, kata Allah, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang sudah pernah kita lakukan dulu-dulu, kembali kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Mumpung ruh masih komplit di jasad kita bertobat dari sekarang. Dulu mungkin kita pernah menduga-duga prasangka yang tidak benar, lalu kita suka mengorek-ngorek aib orang lain, saudara kita korek-korek aibnya, padahal Allah sudah menutupi aib orang itu, tapi kita sengaja mengorek-ngorek. Kemudian kita dulu pernah menguping, kalau ada orang lagi bicara, kalau bahasa anak muda sekarang kepo namanya, mau tahu aja. Nah, kepo ini, menguping ini dosa besar. Kemudian dilanjutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa qulu ibadallahi ikhwana." Dan janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian suka marah, jangan kalian saling memboikot sesama muslim. Jangan berkotak-kotak, kata Nabi. Wah, si anu mah mazhabnya beda, wah si anu mah alirannya beda. Jangan, kata Nabi, itu memboikot. Jangan melakukan itu, kata Nabi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang baik dan bersaudara. Di hadis sahih riwayat Imam Malik. Lalu dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istima' ila al-hadithil qaum wa hum lahu karihun an yatasamma' ala abwabihim. Mendengarkan perkataan suatu kaum, mendengarkan atau menguping pembicaraan orang lain, padahal mereka nggak suka kalau pembicaraan itu didengar, dicuri-curi dengar, nggak suka dicuri-curi dengar. Maka kata Nabi, "Man istama'a ila haditsin qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunihi an ayyuku yaumal qiyamah." Maka kelak di hari kiamat yang mencuri-curi pendengaran, yang suka nguping, yang suka kepo, menguping pembicaraan orang yang dirahasiakan itu, sementara orang itu tidak suka pembicaraan didengar, maka ancamannya nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, kupingnya akan dimasukkan cairan besi yang panas. Cairan besi yang panas dimasukkan ke dalam kupingnya di hari kiamat kepada orang-orang yang suka nguping. Pada orang-orang yang suka nguping. Ya. Nah, oleh sebab itulah sebabnya menguping, mencuri-curi pendengaran termasuk dosa besar, karena ada azab Allah di hari kiamat, azab yang begitu pedih dan mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Mudah-mudahan dulu kita pernah melakukan hal-hal itu, kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Allah sesungguhnya Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tentang ayat ini, dalil ini, kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan kajian kita ini.
Kembalilah kita kepada jalan Allah yang benar. Kembalilah kita kepada ketaatan Allah. Kembalilah kita kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apabila masih banyak terdapat kekurangan, kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari para jamaah yang mendengarkan kajian ini. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tentunya pertanyaannya tentang halnya aja dulu ya, jangan lebar. Ya. Ada bahasa dan sekarang tabayun. Apa sih tabayun? Tabayun itu kita berunding. Arti tabayun itu kita bermusyawarah. Itu tabayun. Jadi kalau kita mendengar sesuatu kabar berita, kata Allah tabayun, rundingkan kebenaran berita itu. Benar enggak? Kalau enggak benar jangan ikuti. Itu arti tabayun, artinya musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja Bapak. Sudah ya. Baik. Kembali saya ingat waktu itu pertanyaan Abang, gimana Bang waktu itu Bang? Yang materi lewat ini bilang. Waalaikumsalam. Apabila kita di dalam satu lingkup kerja ada seorang pemimpin yang melakukan kezaliman, yang kita tahu bahwa dia itu perbuatan yang dosa. Kita sebagai rekan kita tidak bisa memberikan maksudnya kasih tahu bahwa itu melakukan perbuatan dosa. Itu satu. Yang kedua dari pembahasan yang sekarang saya bertanya lagi apa untuk mengubah sifat-sifat kita untuk sifat Terjadi ya juga ada sifat juga dan berprasangka buruk itu mengubahnya gimana caranya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama dulu, kalau kita dalam itu suatu kerjaan, ada pimpinan yang selalu melakukan kezaliman. Kita sebagai seorang anak buah, kalau memang itu kebenaran dan itu jatuhnya menzalimi, kita punya hak untuk berbicara, untuk menyampaikan, walaupun itu pahit adanya. Karena Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk memberi peringatan orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada saudaramu, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Mengenai kadang-kadang seorang pemimpin itu egonya tinggi, ya egonya tinggi. Tapi kalau dia seorang pemimpin yang beriman, kalau dia merasa salah, dia akui kesalahan. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi rata-rata itu jarang dan langka adanya seorang pemimpin yang seperti itu. Banyak kan egonya. Tapi kembali lagi, kalau kita melihat kezalimannya, yang pertama kita harus komplain, Pak ini tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak sesuai dengan hak-hak kita sebagai karyawan di sini. Kalau memang Bapak ingin melakukan begitu, kalau memang Bapak ingin melakukan hal-hal seperti itu, sementara kami tidak setuju dengan apa yang Bapak lakukan, lebih baik kami mengundurkan diri dari tempat ini. Harusnya begitu. Lebih baik kami akan mengundurkan diri. Kalau dia mengatakan begitu kami dengan bahasa kami, berarti kan karyawan itu kan mengundurkan diri. Kalau semua karyawan itu mengundurkan diri, kan ini rugi dia. Gak ada orang yang bekerja lagi dan dia gak dapat keuntungan dari hasil usahanya. Harus seperti itu. Ya tetap kasih motivasi, peringatan kepada itu bahwa ini tidak benar. Dan itu menzalimi karyawannya. Gitu. Makanya pada suatu saat pernah Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, anuhliku wa fina
salihun. Ya Rasulullah, apakah bisa kami ini dibinasakan oleh Allah? Ini hadis ini umum ya. Apakah bisa kami ini dibinasakan oleh Allah sementara ada orang soleh di antara kami? Ya. Sementara ada orang soleh di antara kami, tapi ada kezaliman di situ. Ya. Apakah kami bisa dibinasakan oleh Allah dengan azab? Kata Nabi, na'am, ya. Kalian bisa dibinasakan, kata Nabi SAW. Kenapa? Idza kathural khabath. Kalau keburukan itu merajalela, kezaliman itu merajalela, menzalimi karyawannya, ya kan, sampai luar biasa kezalimannya, dan tidak ada yang meluruskannya. Kalau nggak ada yang meluruskannya, maka akan ditimpakan musibah kepada kantor itu. Ya. Jadi walaupun di situ ada orang solehnya, tapi si orang soleh itu nggak mengingatkan kezaliman atasannya, maka musibah itu akan datang. Musibahnya bisa jadi bangkrut, atau bisa jadi keuangan nanti dirampok orang, atau bisa jadi usahanya itu kebakaran dengan caranya Allah. Ya, karena yang namanya kemungkaran itu harus dilawan, kata Nabi. Lawanlah dengan tanganmu, lawanlah dengan lisanmu, lawanlah dengan hatimu. Ya. Kalau hatimu itu mengingkari kezalimannya, kalau hatinya tidak mengingkari kezalimannya, berarti ada yang keliru terhadap imannya. Belum dikatakan beriman, kata Nabi SAW. Kalau hatinya tidak mengingkari kezalimannya. Yang kedua, tentang masalah yang tadi tajasus. Bagaimana cara merubah dan sikap menghibah itu? Kata ulama, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menghilangkan hal-hal yang buruk-buruk itu. Satu. Yang kedua, sering-sering hadir di majelis ilmu. Dengan sering hadir di majelis ilmu, maka itu akan menyuburkan iman. Iman sudah subur, maka tumbuh buahnya, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah takut kepada Allah dan dia tahu dosa dari menghibah itu dosa besar, maka dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Allah Ta'ala bersuara. Mudah-mudahan itu yang bisa saya jawab, dan mudah-mudahan bisa terjawab sudah pertanyaan-pertanyaannya. Dan mari kita tutup kajian taklim ini dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وفر يا كريم وفر برحمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا مقبولا وتجاره لن تبور. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل من كل شر. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومعزة الفاتحة والشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عنده يغفر الارحام يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.